Ada ini, karena sepertinya tujuannya memang bukan untuk menyelesaikan masalah minyak goreng, tapi untuk pencitraan dan gerakan tiga jari. Gerakan tiga jari apa maksudnya ya? Apa yo yang tiga, ada apa aja di tiga? Bukan sunnah kayaknya. Kalau biasanya kan tiga sunnah, tapi kalau yang ini kayaknya bukan untuk sunnah nih. Bapak, Ibu lihat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera buat kalian semuanya, seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah akan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melebihi sehat sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini konten ini konten pas sahur sampai sebelum sahur, sebelum subuh maksudnya, yeah. Dan seperti biasa jangan lupa cek deskripsi video ya, jangan lupa cek deskripsi video. Di situ ada keterangan channel-channel Babe Aldo yang lain, oke? Oke, masuk ke konten guys. Konten gua kali ini adalah luar biasanya Pak Jokowi ya. Ya, tapi ada yang bilang ini pencitraan. Jadi ada beberapa kali Pak Jokowi itu dikatakan melakukan pencitraan. Dan ini lagi beredar lagi video, ya, video yang menunjukkan katanya ini apa nih? Hashtagnya itu syuting pencitraan abad 21. Ini menurut kalian gimana? Pak Jokowi apakah memang presiden yang suka pencitraan atau enggak sih, ya kan? Kalau Babe ngelihatnya gimana? Ya gitu. Oke guys. Ya kita lihat nih luar biasa presiden kita ini memang. Ya kalau pelajarannya sih apa ya? Gue berharap semua pejabat itu jujur aja gitu. Karena kebohongan itu pasti terbongkar. Ini zaman yang apa ya? Kalau toko publik itu pasti banyak kamera yang ngawasi gitu. Apalagi sekelas Pak Jokowi ya. Ya mudah-mudahan semua pejabat kita insya Allah jadi jujur gitu, nggak usah pencitraan ya. Kita berharapnya begitu. Kita minta sama Allah SWT mudah-mudahan nggak ada lagi pejabat pencitraan. Oke? Nih guys. Nih gue tunjukin videonya dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kamera roll action. Tunggu Ibu ya. Mas
pakai kacamata Mas. Serius Mas. Serius. Yang historis dulu ya. Ih, Bapak. Pak, pokoknya Indonesia harus lebih baik ya, Pak. Saya berdoa pokoknya Bapak sehat. Namanya siapa, Bu? Kekuatan. Pokoknya saya berdoa buat Bapak. Keluarga Yang pertama sama yang kedua, kira-kiranya lebih susah yang mana? Ganjarannya lebih besar yang mana nih? Kalau gua ngelihat yang kedua, sampai doa, sampai histeris begitu tuh ganjarannya besar gitu. Bapak dilindungi. Indonesia harus makin maju. Negara dunia mesti lihat bahwa Indonesia harus berjaya, Pak. Ya buat supaya anak cucu kita dipelihara. Makasih ya, Pak. Bapak, fotoin. Pak. Bu lihat sini. Pak. Sini lihat dulu. Enggak. Bu lihat sini, lihat dulu loh, bener loh. Bu lihat sini. Bentar ya. Dengar nggak kalian? Bapak, fotoin. Pak. Bu lihat sini. Keren loh ibu ini. Bu lihat sini, gini dulu deh. Pause dulu. Ya. Siap. Aduh ya Allah, ya keren. Asli keren. Oke, kita lanjut ini, dikit lagi nih, 12 detik lagi nih. Pak, pokoknya anak kita mesti dijaga. Anak cucu kita semuanya, Pak. Indonesia harus lebih baik. Saya berdoa buat Bapak, pokoknya, Pak. Ya, Indonesia harus lebih baik. Iya, lebih baik banget sekarang. Udah nggak Pertamax naik, minyak goreng itu lebih baik. Jalan tol, lebih baik Indonesia itu. Sekarang beneran lebih baik, Masya Allah. Lebih baik dari sisi mana ya? Yang tahu ya, komentar di bawah. Indonesia sekarang jadi lebih baik dari sisi yang mana? Dan ada juga video nih begini, ini dari IG-nya @fakta_elite. Ini videonya seperti ini guys. Tapi sebelum lanjut itu tadi ibu itu tadi luar biasa. Semangat Indonesia untuk lebih baik ya. Nih kita lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah perintahkan pada BUMN, kalau sudah bangun tol, sudah jadi dari greenfield menjadi brownfield, segera itu dijual. Jadi itu segera dijual, bangun terus dijual. Untung nggak jualnya? Ada yang tahu nggak? Itu jual jalan tolnya untung atau rugi? Coba, kalau untung sih bagus ya. Sekuritisasi untuk misalnya bangun habis 10 T, dijual jadi 30 T, bisa bangun di tempat lain 3 kali lipat, nanti jadi lagi dijual lagi menjadi 10 kali lipat. Memang harus seperti itu. Yang dulu BUMN kita senangnya memiliki, kalau sudah bangun, ya kan, jadi wajib dimiliki, setiap bulan dapat income dari tol itu. Itu sudah kuno. Sudah kuno, iya Pak. Wow, itu sudah kuno. Dan begitu jadi tol, ada yang tahu nggak dijualnya untung apa rugi? Aduh, keren loh Pak Jokowi ini. Ya. Jadi itu tadi 2 video dan masih berkaitan dengan pencitraan. Ya, Bapak Said Didu itu ada nge-tweet satu tentang pencitraan. Ya, tentang pencitraan. Itu ada Pak Said Didu nge-tweet ya tentang pencitraan. Apa yang di-tweet sama Pak Said Didu? Ini yang di-tweet. Ada ini. Karena sepertinya tujuannya memang bukan untuk menyelesaikan masalah minyak goreng, tapi untuk pencitraan dan gerakan 3 jari. Gerakan 3 jari apa maksudnya ya? Apa yo yang 3, ada apa aja di 3? Bukan sunnah kayaknya. Kalau biasanya kan 3 sunnah, tapi kalau yang ini kayaknya bukan untuk sunnah nih. Uang rakyat dari hasil utang dihabiskan untuk hal-hal seperti ini. Oh, dari beritanya Liputan 6, kita lihat. BLT minyak goreng habiskan Rp 6,9 triliun. Kenapa tak bentuk
BUMN CPO, itu yang dikomentarin. Kenapa nggak bentuk BUMN CPO aja? Apa komentar netizen nih tentang pencitraan nih? Bener. Tampilkan balasan dari Mas Bejo ya. Iming-iming buat rakyat kecil, seolah-olah JKW adalah penyelamat. Cari pak suara pakai duit rakyat juga. Duit utangan. Duit bansosnya buat beli migor lagi. Artinya duit dioper ke korporasi sawit atau migor pula, akhirnya makin tebel cuan mereka. Konyol. Hal ini juga yang menjadi alasan kenapa Jokowi harus mundur. Tuh. Dari gasing andalan. Nah, itu dia. Pakai dengkul mikirnya. Buset, gue langsung ngelihat dengkul gue. Betul sekali. Mau ambil simpati rakyat. Kebijakan ini seolah-olah mengambil jalan pintas ke jurang. Waduh, mati dong. Duh. Kalau bikin CPO yang kaya bukan rakyat kecil, tapi para pengusaha kayak kalian. Orang kalau udah terlanjur sakit hati ya gini bisanya nyinyir dong. Pada waktu dia mimpin Indonesia dulu kagak lebih baik dari yang sekarang. Jadi sama-sama buruk. Jadi makanya yang baru aja yang mimpin ya sama aja buruk. Yang dulu buruk, yang sekarang bisa lebih buruk atau sama buruk. Iya. Duh, masih dibela. Bisa disebut subsidi tidak langsung terhadap pengusaha minyak goreng. Iya. Pernah sih diceritain beliau, tapi gimana menurut netizen, setujukah? Ya, Faisal Basri ya. Sebagian besar pemilik pabrik pengolahan kelapa sawit pengusaha Cina. Bukti bahwa ekonomi kita gampang digoyang oleh Cina. Salah satu cara menaikkan harga migor. Dan anehnya kebijakannya hanya BLT. Betul-betul buntu. Buntu. Iya, bener banget. Ngatasin dengan cara utang dan terus menumpuk sampai tak terbayar. Dan kalau sudah tak terbayar, negara ini digadaikan, gitu ya. Aduh, cara berpikir ruwet. Menggelontorkan triliunan habis, tak ada manfaat untuk rakyat, cuma 300.000 daripada menurunkan harga kebutuhan pokok. Senangnya bagi-bagi duit. Kita lihat lagi. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah ini udah yang kemarin videonya. Masa sih terus ente bisa apa elap kan? Pemusnahan drone. Kita lihat ya yang akun-akun begini. Gue sering nih kena yang begini nih. Kita lihat akun ini. 29 pengikut. Ya. Jadi Pak Jokowi dibela sama yang begitu tadi ya, yang 29 pengikut itu ya. Oke Pak. Siap, keren. Jadi begitulah guys konten gua kali ini. Artinya adalah capek sih kita dapat pemimpin pencitraan ya. Kita capek, kita nggak kepingin lagi dapat pemimpin yang cuman pintar pencitraan, yang menggunakan fasilitas negara untuk mencitrakan aja. Sama kayak televisi gitu ya, jadi pencitraan aja. Kalau artis di TV sih masih mending ya, tapi kalau seorang pejabat pencitraan itu gimana ya? Emang aneh-aneh. Tapi ini mudah-mudahan konten gua kali ini cukup membuat kalian dapat tambahan ilmu. Komentar yang baik di bawah. Apakah Pak Jokowi itu termasuk pemimpin yang penuh dengan pencitraan atau tidak? Komentar di bawah yang baik-baik. Ya, jadi biar kalau kalian rasa ini konten mencerdaskan, kalian share, kalian like, kalian share. Ya, dan kira-kira efeknya apa kalau dapat pemimpin pencitraan itu? Negara kaya tutupi sama utang. Apakah itu hasil dari pimpinan negara ini yang pencitraan? Komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat sahur, semoga sahurnya berkah. Gua mohon diri dulu. Ketemu di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gua pencitraan gimana ya?